saho Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif masyaykhina wa naf'am mubarakalana wa ridika wa lihasya'in wa in rusiha mabni majhul wa in rusiha lan senajan banyu kang den suling. Suling itu apa namanya kalau digodok nanti umumnya kan keluar kebun. Uap. Nah, kalau bahasa Indonesia uap. Wa in rusiha lan senajan banyu kang den suling min baharil ma'i saking kebule banyu umuk-umuke banyu ya at-tuhuri kang suci al-mughollab kang den godhok. Jadi air apa namanya air sulingan dari air yang ditebus, nah itu suci. embunnya itu sih Embunnya ya. kan kemarin itu ada air mutlak, ada air muqayyad. Nah ini yang air muqayyad itu air yang ada airnya seperti Teh wedang teh, wedang kopi, itu kan air muqayyad, air yang ada namanya. Dan dengan air mutlak, kalau air mutlak mah air yang tidak ada namanya. Nah itu kalau air muqayyad itu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Seperti air kopi itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa mensucikan. Sebab ada air suci bisa mensucikan, ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Air suci mensucikan seperti air sumur, air sungai, itu air suci mensucikan. Artinya air suci air laut nggak bisa ya. bisa dipakai untuk bersuci. Awis tahlaka utawa banyu kang nrimo rusak pi ing dalam banyu opo alkohol itu kang nyampur. Air itu bisa suci, air mutlak itu bisa suci apabila alkohol itu sesuatu yang mencampuri air itu hilang, bisa suci. Seperti nanti ada penafsirannya di depan. Seperti misalnya air dalam satu pula, satu jeding isinya ada satu pula. Satu pula itu kalau dibuat jeding itu 1 meter kali 1 meter persegi. Satu Itu kubik pas. kubik berarti ya. Satu kubik. Ya 1 kubik. Pokoknya panjangnya semeter, lebarnya semeter,
lebih 1 meter biar nanti ketika rot banyune sat setitik itu enggak mengurangi dalam satu pula. Nah, dalam satu pula itu misalnya dicampur apa ya? Bukan tele ayam, misalnya yo, tele ayam sak ini sak gelas. Yo pula. Ini kilo ini apa Pak? Lagi baris. Misalnya kan wis kecampur kuwi. Ini 20 sehingga banyu kuwi mampu telek. Nah, yang 1,5 meter itu. Kemudian ditambah banyu sak gayung. Terus hilang mambune kuwi. Mampu apa? Telek kuwi. Atau warnanya mau terus tambah segayung kok jadi bening. Berarti itu bisa suci. Nah, ini bisa suci. Nanti ada penafsiran lebih jelas di bawah. Jadi yang ini disebut istahlaka bihi al-khalid. Yang mencampuri itu hilang. Istahlak, terima hilang. Jadi cara membersihkannya itu tadi ketika satu jeding itu kena telek atau enek bangkai tikus sampai berubah banyune kuwi ojo dikuras. Pokoknya musim gua ngene ya Kang. Dan lek musim gua ngene kan wangel banyu. Eman-eman nek dikuras. Tapi mampu cicilah. Jiane tambah. Nah, cukup tikus iki. Yo tiba dhisik aja malah rasanya kecut ya semua ini tikus mau nih. Makanya supaya rasanya hilang, warnanya hilang, sama baunya hilang, Tolak kamu. ditambahi, jangan dibuang airnya, emang ditambahi yang kalau misalnya tadinya kurang penuh dipenuhin. Kalau misalnya udah penuh ditambahin supaya sampai hilang. Itu cara membersihkan, bukan menguras ya, cara membersihkan. Kalau menguras itu 3M biar tidak ada nyamuk kayak itu 3M. Menguras itu bukan menguras tapi membersihkan, mensucikan. Au kuida utawa banyu kang den kaidi bimuwafaqatil waqi kelawan mupakate kenyataan. Kalma'il bahri kaya banyu segoro. Banyu segoro itu walaupun ada namanya air laut, itu bukan air mukoyan. Walaupun di sini bahasanya sudah sepakat orang tanpa ada musyawarah itu mengatakan sepakat itu air laut. Gak ada orang yang mau sampai nggak ketemu dengan pantai kejenisnya laut. Nah, langsung ngerti air laut. Nah, air laut itu air yang penamaannya itu sepakat semuanya. Air sungai sepakat semuanya. Salju. Nah, itu suci. Tapi tidak dikatakan air mukoyan, itu beda. Beda dengan kopi, beda dengan air kelapa, beda dengan air air susu. Nah kalau air payau Kan air laut. kan campuran sama air sungai itu. Sama air Payau itu kan campuran sama air sungai sama air. Oh iya. Itu kan payau. Sama aja, itu istilahnya air tidak ada, bukan mukoyan namanya, tetap suci. Asin enggak, Tawar enggak gitu ya. Onton aja ngobrol.
Bihilafima perbeda perkara banyu layu karu kang ora disebut ya emak illa muqayyidan kejaba banyu kang den kaidi kama ilwirdi kaya banyu mawar. Kalau banyu mawar itu air mawar itu biasanya pakai apa tuh buat nyembah apa namanya di makam itu mekar itu kan pakai banyu mawar kalau di kota-kota banyak, kalau di sini pakai banyu sumur. Nah banyu mawar itu termasuk air mukoyat. Kenapa? Karena campuran air dengan minyak mawar. Itu tidak suci kalau itu tidak bisa mensucikan maksudnya. Kalau suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, ditarik kesimpulan dari pernyataan Kiai Musonif di sini bahwa air yang bisa mensucikan itu ada air mutlak, ada air muqayyad. Air suci itu ada air mutlak, ada air muqayyad. Air mutlak itu air yang tidak ada nama, dan tidak ada proses nama. Kalau air muqayyad air yang ditempeli nama. Tetapi air muqayyad ini terbagi dua. Ada air muqayyad yang melalui proses kuyida tadi ditempeli namanya itu. Ada yang memang itu kesepakatan muwafaqatul waqi, kesepakatan dalam kenyataan. Nah itu semuanya air itu suci. Cuman ada yang muqayyad itu ada yang bisa mensucikan, ada yang tidak mensucikan. Dan juga termasuk syarat sholat itu adalah memakai air ghairu mustakmali, banyu kang ora den anggo pi fardit toharoti ing dalem fardune susuci min rob ihadasi asgorin saking ngilangke hadas cilik au akbarin utawa ngilangke hadas gede walau min tuhrin hanafiyin lan senajan saking wong kang susucine bangsa Imam Hanafi. Lam yanwi kang ora niat susuci au sobiyin utawa bocah cilik lam yumayyid kang durung balik li tawafi krono arah-arahe tawaf. Nah, di sini ada pembagian air lagi. Ada air mustakmal, ada air ghair mustakmal. Ada air yang sudah dipakai, ada air yang belum dipakai. Dipakai untuk apa? Untuk menyempurnakan fardu, untuk melaksanakan fardu, baik menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Itu disebut mustakmal. Bukan hanya dipakai untuk cuci tangan saja. Cuci tangan tanpa ada alasan untuk hadasil asghar maupun hadasil akbar tidak termasuk mustakmal. Jadi yang disebut mustakmal itu air sisa bekas dipakai wudhu, itu mustakmal, atau air bekas dipakai mandi besar, itu mustakmal. Tetapi kalau untuk
air dipakai cuci muka doang, bangun tidur cuci muka, itu nggak mustakmal. Itu bukan mustakmal secara hukmiyah, tapi kalau mustakmal secara adatnya memang sudah dipakai. Ada air yang mustakmal yang sudah dipakai untuk suci, ada air yang bukan mustakmal. Yang disahkan untuk wudu atau untuk mandi, untuk suci itu air yang bukan mustakmal, air yang belum dipakai. Misal gini, misalnya Kang Jarno wudu neng ember cilik. Nah, wudune kuwi kan enek embere dibolongi. Kan dicampur bolongane tutupe banyune mocor nggo wudu. Pas giliran ngumbah sirah, ngumbah rambut, enek sing ngletik ning banyu sak ember kuwi. Nah, banyune ember kuwi, maka banyu kuwi termasuk mustakmal. Sehingga untuk penyempurnaan baru kan tadi baru rambut belum kaki. Nah, kaki itu tidak boleh dipakai air itu tadi. Nah, gitu. Kenapa? Karena itu sudah mustakmal. Yang harus dipakai wudhu itu air yang gue mustakmal. Maka alangkah baiknya kalau misalnya air di satu ember itu embernya ada tutupnya atau agak jauh dikit. Misalnya kalau wudhu di sini, airnya di sini, ditampanin, pindahin ke sini. Nah, biar apa? Biar airnya nggak nyedot. Wudhunya topak. Tapi kebanyakan gini bro, dulu kalau dulu loh ini, pasti yang di sumur mbak ini ya sering biasanya kejatuhan dari tangan dari jelekan itu yang lawannya seperti itu mungkin dulu ini. Kalau sekarang mungkin pakai panah enak. Nah, ya makanya tadi yang harus diperhatikan itu yang disebut mustakmal. Mustakmal itu kan air yang bekas dipakai untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Nah, ini yang harus jadi pernyataan kita. Kalau memang sebelum wudu nih, misalnya jenengan sebelum wudu nih, Bu. Lek bekas yang ini kan urung dipakai wudu. Bukan pakai wudu. Nah, ini banyak yang salah pemahaman. Yang disebut mustakmal itu air yang netes dari bekas wudu. Kalau ini kan kita belum mulai wudu. Memang ini mustakmal, tapi mustakmalnya berhukmi. Sudah dipakai, tapi memang sudah dipakainya bukan karena wudu. Kecuali tangannya najis nih, tangannya najis. Kita nimbo air dari sini, balik lagi ke timbo, ke ember. Nah, baru itu najis namanya. Tapi kalau ininya bersih, ya nggak masalah. Nggak masalah nyeprat ke sana juga karena belum dipakai wudhu. Kecuali kita misalnya udah wudhu tadi kurang di situ, nimbo lagi. Nah, ini yang disebut mustakmalnya. Karena tangan ini tadi sudah dipakai wudhu. Kalau misalnya belum wudhu sih buat apa? Masalah. Makanya kalau dari dulu orang dulu tuh dipakai padasan agak tinggi. Nah, untuk kehati-hatian. Cuma antur makanya. Kalau airnya neteknya di tangan itu bos. Misalnya masih ini sudah netes Dari keran. gimana? Dari keran. Misalnya kalau nyuci muka kan ambil lagi netes ke sini. Nah, kalau bisa jangan. Makanya ketika udah pakai keran misalnya nih, kita buka. Lawan juga bos. Buka keran, tampanin, gitu kan? Nah, kita makanya di sini nih, kerannya di situ, ini di sini. Jangan keran di sini, itu kembali lagi ke situ. Nah, itu kebanyakan kan gitu ya. Banyak, kenapa banyak masih pakai? Apa ubah tangan, begini ngetok. Nah, kan ya maksudnya. Gini. Kalau bisa ini bagus gini. Kalau bisa, ya kan? Harus bisa bos. Itu kan kadang-kadang kan kita udah begini ngetok, ya kan? Kalau bisa memang
iso-iso wae. Cuman kan yang namanya ta'abbud itu ada usaha. Kalau kiri berarti itu nanti di sini di depan ada di sini penjelasan. Nanti nganggo selang di langit dikempit nih. Iku wong bangunan biasa. Terus banyu mustakmal kuwi nggih rutinitas yang lain Boleh. boleh. Maksudnya kalau nggih Kocok ngomong. masa ya bisa main kole Bawang. nyuci opo Agai misalnya kemanfaat yo. paling orang di WC Bojo. kadang kan enak Gus sing wudu ning keran misal ditampung emang banyak dibuang nah itu lagi Kocok sayuran. nyuci kaki apa gitu nah banyak tamu ini nggak apa-apa ini Betul apa? Malah itu memang harusnya seperti itu. Jadi ketika wudhu itu, apalagi lagi musim kayak gini nih ya, itu memang harus ditambahin itu. Tadai. Kalau bisa itu balik lagi ke situ betul apa? Itu kalau misalnya lagi sulit banyu, ya kan? Banyu. Bahkan kita lebih baik mirip. Jadi berangulah kalian. Nah, jadi proses mustakmal itu air yang sudah dipakai itu air yang tidak boleh dipakai sesuci lagi kalau misalnya sudah ember tadi. Tapi kalau misalnya bekasnya ketumbak kemudian dimasukkan lagi ke jeding jadi banyak lagi ya jadi suci lagi itu airnya. Jadi maksimal minimal itu 1,5 meter lah biar lebih dari 1 kula. Kalau 1 meter pres banget ya kan 1,5 meter lah. Nah, setelah itu sisanya dimasukin bahkan nanti di depan ada yang lebih ekstrim. Ya intinya air mustakmal itu air yang telah dipakai untuk mandi. Selain dari itu bukan mustakmal. Misalnya bekas kita cuci tangan tapi tangannya kita udah bersih memang mau makan aja kita cuci tangan di ember itu. Nah, itu nggak termasuk mustakmal karena kita bukan sedang wudhu ini. Ada yang disebut mustakmal ketika wudhu, ada mustakmal ketika ijalatun najisi, menghilangkan najis, itu mustakmal. Nah ketika mustakmalnya setelah menghilangkan najis, maka itu disebut mutanajis, banyu sing bekas dienggo menghilangkan najis, itu namanya mutanajis. Jadi di depan ini ada wa ijalatun najisi lan sarate salat niku termasuk sarate wudu niku ijalatun najisi ngilangke najis walau maktuwin lan senajan najis kan den maaf anu opo anu saking banyu kolilan hale kang kidik ai hala kaunil mustakmal tegese ai hali kaunil mustakmal tegese tingkae anane banyu kang mustakmal iku kolilan kidik ai dunal kulaten tegese banyu kang kurang rong kulak. Jadi yang diperbolehkan air yang untuk wudhu itu adalah yang tidak kena najis. Jadi air yang diperbolehkan untuk wudhu itu syaratnya yang pertama goer mustamal. Air itu tidak bekas dipakai. Kemudian yang kedua harus suci dari najis.
najis, ada air mutanajis. Apa air najis? Air najis itu seperti air kencing, itu air najis. Air kencing, kemudian air arak, kemudian air homer, itu air najis. Ada air mutanajis. Apa air mutanajis? Air awalnya suci tapi bekas dipakai menghilangkan najis. Misalnya piring ini habis ditotoli titik, ya kan, otomatis najis nih, ya kan. Kemudian dicuci lewat keran, buka kerannya dicuci. Nah, di bawah itu ditanda apa? Diadai ember, wadah keran. Misal keran itu hanya ember. Nah, nyuci piring. Nah, sisaan banyu kuwi bukan mustakmal, tapi mutanajis, air bekas mensucikan najis. Oh, jadi ada air najis, ada air mutanajis. Yang boleh dipakai untuk wudhu itu adalah air yang suci dari najis atau tidak mutanajis. Maka kudu hati-hati banget antara mutanajis. Masih mendingan mustakmal, okay? Masih mendingan mustakmal, bisa bekas wudhu kemudian digodok banyune gawe ngopi iso, kan? Boleh maksudnya Mas. Boleh. Terus itu bukan tuku tampungan nek. Kayak kopi. Barokah. Barokah kali. Nah, timbang mutanajis. Maka ini yang jadi pertanyaan. Iki jane banyu iki ibu-ibu. Bisa. Makanya ini yang jadi pertanyaan ketika nyuci baju, ya kan? Nyuci baju itu biasanya dipisah oporan antara pakaian awake dhewe karo pakaian anak. Nah, matene. Campur ya Mas. Campur kan? Nggih. Apa meneh nyucine. Ya. Nyucine lek musim sakmene kang di biasane ning mesin cuci. Oh, mesti. Kula mboten gadah, Gus. Oh alah. Salah berarti aku nyonton ya. Nggih, gimana gimana? Nah, kebetulan anaknya masih kecil. Oh, nyimpan mau. Ya berarti enggak masak. Wes jalur. Kawan, saya mau kopi nih kamu. Dan, sini Pak Ji. Ya, enggak dilanjut. Wih, seragam PKS. Nah, itu perlu ditanyakan. Kalau nyuci antara air apa baju yang anak kecil atau yang dewasa itu dicampur atau tidak? Lalu bagaimana kalau dicampur nih? Nah, Kita bagi nih, Bang. campur berarti kan yang tadinya baju yang tidak najis jadi najis karena dimasukin air campur deterjen kan. Misalnya baju bekas kena ompol bayi, kemudian baju biasa bekas sholat ini kan ora najis sih, gini tok campur sabak kayak banyu kayak sabun, berarti kan jadi mutanajis kabeh iki, ya kan? Jadi mutanajis kabeh sabak. Lalu piye? Nah, berarti kan cara nyucine kuwi engko kudu dicuci melalui banyu kang ngalir. Banyu kang ngalir. Utawa orang ngalir juga nek santri kan lek zamane awak dhewe mondok kuwi kang iso kan santri mah kan biasane jedinge ombo. Olah. Olah. Pro kayak di motor.
sering terjadi di kita. Nanti akan ada dijelaskan di depan. Tapi kan bilangan yang terakhir juga kan disental kan Bun. Yang terakhir, yang tanpa deterjen, kabeh. Biasanya wis terakhir itu pun proses disentor ki terhitung hukum piye. Nah harusnya memang disetor kami di. Ya enggak tetap disentor. Kan terakhir wis deterjen. Dibuang ganti. Dibuang meneh. Nah, diganti sekali lagi tetap prosesnya disentor. Terus diputer terus dibuang. Kuwi piye? Nah itu kalau Cuci lah, cuci. iya memang harusnya gitu kan ini. Ya kafe mesin cuci sentor terusan. Ya harusnya disetor gitu. Nah, Makanya alangkah lebih baiknya untuk ikhtiar ke mesin cuci kuwi pindah wae dipisah. Apik banget ya. Maksudnya antara ini bocah ini PDW. Baju anak sama baju itu. Kalau lebih efisien yang meyakinkan itu yang manual. Oh iya, kayak aku. Nah, Aku emang jago nih Gus. nah, manual. Pikir banget itu. Tak tahu. Tak sanggup. Oh iya sudah sanggup. Lah, itu tak tahu tak tahu. oh, kuwi nganggo. Lah sing bayi ya mau tidak mau jangan dipisah walaupun di mesin cuci. Oke, maksudnya lebih baik dipisah. Jadi untuk ikhtiar. Kenapa? Karena kalau mesin cuci kan nggak nyentor, nggak milih kan, nggak milih langsung yang pembuangan. Iya. Muter mereka kan perlu di jog tok, Ya jog, dijawab. kemudian muter meneh kan. Maksudnya kampur mungkin ini disuci perlu cek aku. Jadi ketika wis diwawancara bagian wis rampung resik, cara pengeringan iki dirujuk kono. Kalau ini bilasnya tidak dibilas. Prosesnya 3 kali Mas. Nah, kalau begitu bagus malah. Berarti kan diangkat dari mesin cuci. Hah? Diangkat dari mesin cuci. Enggak. apa? Enggak diangkat. Kalau di Kan proses mesin cuci kan pertama kan deterjen. Digiling kan, dibuang, terus dikasih air lagi, disetor lagi, diulas lagi, dibuang lagi. Nah, terus satu lagi untuk pembersihan, dikasih lagi setor baru dibuang plus pengeringan. Pengeringan. Wis orang Bos. Ketika nyentor yang terakhir, keran penutupan terbuka. Nah, tunggu gitu. Atau di stop. Posisinya dibuka, jadi air dan milik 12. Dalam posisi air mancur, banyu sing pembuangan itu diusahakan dibuka sampai merata lah. Kira-kira wis yakin merata 12 kabeh, Yo. baru tutup kerannya. Nek arep di giling neh kan kudu nek banyune tutup kerane giling neh baru nah Mulai cocok ya. kalau mungkin diulang lagi ya. nggak perlu diangkat tuh nggak apa-apa sebetulnya cuman ini teoriku sih yang saya ajari Untuk Pak Kadir itu. Teori. bukan lah Dari maksudnya yang secara masuk logika ketika manturnya air opennya itu dibuka aja airnya itu jangan di stop sampai merata bukan karena kita mencari akhir finishnya kan suci yang dia hasil akhir kan suci jadi posisi keran pembuangan itu dibuka jadi keran itu biar mengalir basah semua kan langsung 12 airnya itu kan nah, kira-kira sudah yakin lah sudah merata basah semua sudah 12 lah air entah itu baru tutup kerannya diisi air lagi baru dikirim lagi Teori Yo, kosong. betul. Ayo tadi. kira-kira masuk akal enggak kira-kira menurut jenengan Masuk orang ngono. Nek nang Mbak kan posisinya nang Mbak. Mbak. Kucuk-kucuk mesin deterjen kan. Iku gambaran nang Mbak karo nang apa? Mesin cuci. Kan nang mesin cuci juga bodoh kan enek ban pembuangan aku. nah itu kan
Bangga mutan najis wae nek kono kan. Nah, solusinya tadi ketika terakhir keran ngalir itu open biarin. Iya. Buka. Sehingga air itu jari rumai. Sehingga bablas mengalir. Dikira jumpan bendungan. Tenang lho. Nembak temo. Bendungan cepok celok ciblon bebas. Kalau pengen cepet pakai ember lah, pakai ember, 3 ember, dor itu kan ada bablas nih, akhirnya itu buang. Nah baru tutup kerannya, yang 3 ember itu untuk gila. Itu mesin piye, Mas? Ya semua mesin lah, mesin cuci. Oh, Mesin cuci di kelas dhuwur. orang pembuangannya dibuka loh. Nah, terus yang otomatis barang kae. Otomatis. Kan otomatis open sendiri toh. Dia wis kayaknya enggak ngatur sih deh. Enggak itu diatur lah kayak. Enggak mesti dia wis otomatis buang kan. Nah, nek sing mesin otomatis kae dhewe kudu jeli-jeli mesti. Kalau sekiranya air keringat, enggak ada kompor, itu boleh lah masuk. Otomatis kan. Ya kita yakin lah baju yang kita pakai, sarung kita hari pakai itu kan istilahnya hanya keringat mungkin deh. Tapi kalau ada anak kecil, misalkan kita punya kecil yang sudah di atas 2 tahun, misalkan kan ada popo apa ada celananya, kita untuk meyakinkan di air mancur dulu kan, istilahnya baru kita mencampuri. Maksudnya gini loh Mas Eko. Kalau memang pikir sampai itu untuk nyiasati yang otomatis bagaimana? Maksudnya kayak gitu loh. Ya itu mau kan, Bisa. Yang pengen itu manual yang sebelum sholat gitu. Kalau manual ya bisa, tapi kalau yang otomatis kayaknya nggak bisa Mas. enggak lah kita yakin lah, misalkan nih baju yang kita pakai hari-hari lah, kita yakin lah baju yang untuk sholat, Mungkin sarung. bisa gitu bisa. Enggak, maksudnya kita yakin bahwasanya baju yang kita pakai ini enggak ada najis, ya kan? Ketika kita memasukkan mesin cuci kan kita nyortir sih bahasanya, nyortir baju anak, baju apa kan enak toh. Nah, posisi kan masih kering. Enggak, biasanya dibareng ke. Perkara mesin bukan, cuci. ya otomatis bareng. Hah? Otomatis enggak? Enggak. Ini Maksudnya juga yang otomatis maksudnya. Itu yang otomatis. maksudnya antara pakaian sore lah untuk pakaian kerja ya. Pakaian sore. Nah, kadang-kadang anak-anak, bapak, ibu bareng. Tapi kalau pakaian sore, nah campur karo sing anak-anak. Betul lah sing guising. Maksudnya sing kayak sing kompor. Karena kan wis masuk ning kono. Gabung. Lain otomatis itu enggak ada ininya ya. Ya setting untuk waktu 1 jam misalkan. 1 jam itu otomatis sudah nyabul, sudah bilas, sudah kering. Mering. Timer waktunya udah didesain. Ya, itu berarti solusinya gitu kan. Ya tetap ini harus salah. Iya. Anak-anak Makanya bisa. kan ada 2 kriteria. Aku Yang awal tadi, Bagaimana Bang Bro sudah menek petang. yang awal tadi yang mesin biasa. Yang mesin biasa yang awal tadi. Nah yang kedua, sebelum kita masukkan mesin cuci, itu kan ada sortir lah. Kita kan yakin sih. Ini akan butuh keringan, paling kotor-kotornya loh. Tapi poinnya neng hukum fikih kan untuk mencuci air kan membasuh, untuk mencuci kan air yang mengalir, tapi kan poinnya neng kono kan akhirnya Iya. Jadi yang poinnya itu air itu harus mengalir. mengalir. Nanti sebenarnya ada di depan. Dan juga harus bisa membedakan antara kotor dan najis. Yang kotor itu belum tentu najis. Yang najis itu sudah berarti kotor. Baju kita ini kotor karena udah 3 hari 4 hari habis dipakai kan. Tapi belum tentu najis. Kalau kita ini kan. Makanya kalau yang otomatis itu kan Jano berarti besok dipisah. Nyortir. Dipisah aja dulu. Ya. Kalau yang anak-anak berarti kan kita harus dibasahi dulu, dibilas dulu. Pakai air mengalir lah, kalau pakai sabun, dibuangkan itu sud, kita yakin lah, baru dicampur dengan bagian. Itu masuk. Nyuci kering, bulat udah kering. Karena main anak cilik drum kan. Aku nggak duwe anak cilik ya kurang malah ada aku. Ora yo malah kayak polmu lho. Karena takutnya gini loh, ini kan zaman modern, zaman sudah modern. Kalau persepsi kita yang terlalu mengekang rasanya, mengekang dengan perkembangan zaman, yang tidak kita jeli-jeli bagaimana mengaturnya, seolah-olah itu hukum fikih itu kasar, ngeri gitu. Wah kabeh zaman modern tidak diangel-angel kan gitu. Nah,
solusi terbaik. Kadang di Basul Masail pun menceritakan masalah apa Di rumah mesin cuci ini. bener. Itu ya yang tahu praktek ibu-ibu, cuman kan proses teori mikir yang penting air itu mengalir selesai. Leneng apa mesin cuci kan nggak mengalir. Podo wae neng dibak diublek-ublek karo tangan. Nah, semuanya Gun didahulukan. Nah, seadanya kalau didahulukan ini kan neng ditopo neng mesin cuci kan pangkat direndam. Air biar apa? Nyimpen air lah. Nah, kalau didahulukan maksudnya di pucuk, walaupun nggak pakai deterjen, ditusuk kan paling mengalir. Itu udah kategori cuci belum? Sudah lah. Nah, terus kan itu belum dikasih deterjen. Nah, terus dimasukkan ke sini ke mesin cuci. Itu gimana? Malah bagus. Berarti kan dibersihkan. Sebenarnya nggak usah ke mesin cuci juga. Sebenarnya ini kan udah bersih karena sudah dibilas di luar. Ya, tapi kan kepuasannya kan sendiri Ya. karena nggak pakai deterjen. Biar wangi. Ya, biar wangi. kan gitu ya. Iya, kayak bolot-bolot barang lah orang deterjen kan nggak kuat mentah, nggak kuat hilang. Bolot itu apa bolot ini? Masa mesin cuci, gue cuci walau Hah? Piye? baju-baju suka sawah yang rusak. Mesin cuci ini. Kamu bagi lupa nih. Semen. kotoran loh, maksudnya kotoran sama sawah kan ya mesin Bolot. Kamu orang. Jadi menjalankan hukum fikih dulu dicuci air mengalir, terus nanti ditumpuk di mesin cuci itu udah terhukum, masuk. udah suci duluan kan, nggak apa-apa kan? Ada juga nih yang manual tapi kurang pas. Misalnya kurang pasnya gimana? Ini yang habis direndam, ya kan? Direndam kemudian dikucek-kucek, dipindahin ke box yang satu lagi, dihilangkan deterjennya, selesai. Itu sebenarnya salah besar gitu. Salah. Terus kayak gitu salah. Ini dikocor ya. Harusnya dikocok. Tadi Kan biasanya kan numpuk baju banyak, sembari untuk nyimpen air dicuci, ngalir kan, diperes, masukin satu pas masukin. Iya. ini cara praktek sing dipelajari aku biyen ketika wis nyuci aku wis bapaan terakhir kotoran ini wis salah. ngilangi deterjen kae lembek kotor Ini sih. finishing ngono kuwi. Ya, Bi. Berarti untuk pertama awal mula ketika aku nyuci ngono kuwi lho. Terakhir. Lah iya, Iya, terakhir ya, terakhir terakhir. ngono kuwi lho. Hasil nyuci langsung dikotor banyak wis terakhir Ini sih. finishing. Yang pertama. Berarti si pertama nggak kena berarti. Ya kena wae. Karena deterjen juga sudah dihukumin suci aslinya. Karena sudah ada label MUI-nya di situ kan. Hasil cuci ya enak tak boleh. Ya kalau secara teori sih praktek banyak teori. Yang jelas itu adalah saya kan perkembangan modern. Kadang beda persepsi, beda pendapat. Iya benar. Makanya kita di sini satu persepsi lainnya kan. Menyamakan. Nah, menyamakan persepsi, solusi ya juga. Solusi mengikuti perkembangan zaman kan gitu. Kalau secara teori murni fikih, memang akhir finish ya harus pakai air mancur. Iya. Itu secara fikih murni. Harus pakai air mengalir. Untuk menyiasati mesin cuci yang manual tadi Mas Yoso tadi selesai pembilasan deterjen dikocor tapi pembuangan opennya itu jari dikocor aja gini yakin dia ngalir sendiri karena cara menghilangkan hadis mau apa itu hanya sekedar jari rumahnya selesai nyiram saja selesai. Misalnya di sini ada teles sedikit gitu kan. Cuma disiram selesai. Itu kan udah berarti kan termasuknya yang bilasan terakhir itu sudah dianggap kita nggak mau apa di situ enteng.
yen anggo pabalago makanuli nepi pabalago makanuli nyampe ya mustakmal kulatain ing rong kula pamutoh hirun maka utawi iki banyu iku banyu kang suci. Makanya tadi saya bilang air mustakmal itu jangan dibuang. Apabila air mustakmal itu dikumpulkan jadi satu, misal banyu bekas wudune Kang Jarno, ini saya pilih. Kuape dikumpulne dari siji bekas wudhu kuwi, jebol ning jeding jadi kumpul 2 kula. Bisa wudhu meneh. Nah, itu jadi suci semuanya. Barokah. Gitu ya. Jadi itu mustakmal itu belum tentu najis. Tapi kalau najis sudah mustakmal. Jadi itu hukumnya seperti itu. Jadi kalau air mustakmal dikumpulkan jadi satu kemudian menghasilkan 2 kula, maka itu termasuk suci. Makanya di pondok pesantren manapun punya kolam paling besar untuk santri. Ya pintu malah. Makanya santri itu karena santri itu terkenal paling gegabah santri itu. Makanya kiai itu malas tanggung jawab di akhirat, kolamnya paling gede. Setiap pintu itu depan itu kolam. Kan ada pondok yang canggih banget keliling masjidnya itu air ya. Ada. Ya ada Ada kan? banyak di sana. Jadi keliling masjid itu air. Jadi masyarakat atau santri kalau mau masuk banyak. masjid wajib bersih. Iya, Kalirejo banyak sana. Itu dalam keikhtiatan para kiai. Aslinya bagusnya seperti itu. Tapi nang kene kayaknya guru ceblon mentok lu kayaknya ini. Ya Kayak nang Purwosari ya walah. Beling. Wudune nang kono wae ya dhewe ya. Hah? Yo kae. Wis kadang ya. Lanang ayo. Kama kaya hukum banyu Oh sing iki yo. lau jumi'a lamun tadi kumpulaken opo al mutanajis banyu kang mutanajis. Banyu kang mutanajis berarti banyu kang wis dienggo bersihake najis. Karo mustakmal banyu kang wis dienggo susuci. Lau jumi'a lamun tadi kumpulaken opo al mutanajis banyu kang mutanajis tegese banyu kang wis dienggo nyusiake najis pabalago mangkanuli temeka ya mutanajis kulatain ing rong kula walam yatagoyar lan ora berubah ya banyu wa in qala lan senajan sakidik ya tagoyur ba'da tabtihi ing dalem sakwise misah-misah banyu. Begitupun air mutanajis, air bekas dipakai mensucikan najis. Kumpulke. Dia kumpulkan jadi siji. Misalnya bekas cewek kumpulkan jadi siji. Gila lah. Kok tipe sak Rongkulan. rongkulan. Berarti di Sak jeding gede. tapi kan aku Model kolam dibawa Nah kemudian mandi. nyampe 2 kula, walam yata goyar, banyunya langsung normal, tidak berubah warnanya, ya enggak kuning, Ora mambu. ora mambu bambune. Anak Nah rasanya yo biasa wae, ora kok rasa gandul. tapi kayaknya oh, gila lo kayaknya lo. Tapi lah banyu ning nggo mandi. Banyu Lah ya aku kan yang usah suci kan ae. banyunya kolamnya ombo. Dari ngecek pertama bing apik, tapi berhubung nggo mandi cah pondok, Tetap. oleh ijo. Iki piye? Wis lobang kan salah kok.
biasanya hijau karena lumut, karena sering dipakai wong ngelumut, biasanya banyu gampang ngelumut hijau, nggak masalah. Koyo, ya wis kuwi nggo iso kadang-kadang yang nggo isa-isa barang. nah, koyo ngene, koyo banyu, dhuwure enek wit-witan godhong-godhongan jeblok nang kono terus moro-moro ireng, ya kan? Keruh. Nah, jadi keru ireng gosokane godhong. Nah, itu tetap tidak dikatakan berubah airnya, tetap itu karena berubahnya secara alamiah. Berbeda yang disebut goyur berubahnya warna itu karena ada proses campur tangan. Campur warna. Campur tangan. Nah, kalau misalnya satu jeding tinggal nyuci kok bau deterjen, biasanya susu kan boleh gosok. Nah, itu yang disebut berubah. Kalau warna air itu misalnya dari bening kemudian ke kuning atau ke putih ke putih gitu kan. Nah, itu dilihat dari mampunya. Berarti air kolam renang tuh nggak bisa untuk suci ya? Air kolam renang. Kolam renang tuh nggak bisa. Kayak kita kan membersihkan, bro. Lah, mantap. Kita kan membersihkan yang ngawur aja. Soalnya kan kayak mampunya apa sih? Oh, ini obat kayak ini. Oh, nanti uyui. Kalau kaporit itu kan sejenis ini ya, pemutih. Netral. bukan yang Apa itu pun netral. Netral Dia itu. Enggak apa-apa Mas Imo. nah itu piye kan. air kolam renang lu kan Mau. karena mampu piye lu. Kayak iki. Rasanya juga berubah. Kayak mampu formalin lu. Tawas itu. Netral masih berubah. Kayak zaman biyen nek banyune kok mambu ben normal, bahayai kon iki biasane Awet. bekas genteng dibakar, angkat trirono terus. Nah, semacam itu paling. Ora gede Tapi sampe mampunya mampu banget lu nih kolam renang. Nyengat ya. Ya emang Kolam renang Ini obatnya lah kayak. itu kan obat penjernih sih, buat bersih. Netral. Netral. Walah. Itu perlu ditanyakan di Mas Ayu. Ya kalau melihat kolam renang nih, cara banyaknya kan berpulah-pulah. Ya, lebih dari 2 bulan. Berpulah-pulah. Tapi kadang kan nggak ngerti nih. Yang ngerti dalam orang mandi saya yakin di situ ada yang kencing. Positif. Ya kan? pasti. Didik. Nah kita yakin juga loh. Ini kan zaman modern. Masa ya sih air seperti itu kita mau pakai kan gitu ya. Kan di situ airnya bilas. Sama aja hal tadi yang dikatakan Mas Gun. Air bekas dilumpukin kan. Gitu loh. Memang secara teori, secara praktek itu sah. Cuma kita melihat perkembangan zaman. Zaman segini masa air itu mau dipakai lagi sih kan gitu. Kita tetaplah melihat referensi itu yang pas dengan kondisi. Jadi Terkadang kan enak orang menerapkan itu. enggak loh, soal terkadang kan di kolam renang itu pas kita mau sholat nih kan. Alhamdulillah kerannya itu semua macet. Pepet lah bahasanya. Nah, terpaksa Oh, iya. pakai air itu gimana itu bisa nggak dimanfaatkan? Bisa. Pengalaman saya malah jadi sing podo ya. Ya mungkin setengah teras iki lah. Bocah podo nek wutur atau nang keran. Iya, tapi kan itu nggak mampu obat so. Heeh. Itu yang mampu itu. Kakor itu mau loh. Tawas. makanya kalau renang itu mau. Oh beda gitu. iki iki enggak usah dikayak terus mau enggak. Sing wis murni wae, sing nggo murni kolam sambene masjid iki dienggo atus cah pondok. Cara cah pondok iki anak-anak cara wong 300 kan tiap hari. Itu 4 hari itu udah berubah warna, bau wis bau. Keruh lah. Kayak terus kadang-kadang ki lek sampai 1 bulan kuwi kaya wis anek busa.
busa. Tadi tiap pagi itu apa? Kaya lumut, kuwi wis mulai gumpal-gumpal di atase. Tapi dipakai terus. Karena dalam posisi kuwi membutuhkan waktu kan ngisi diesel jauh. Nah, kuwi membutuhkan biaya untuk ngisi kolam kuwi. Akhirnya ditentani 1 bulan sekali. Sedangkan banyu kuwi wis warnane berubah, Enggak layak lah ya. wis bau wis berubah, cara kemu wis kemu Amar lah. heeh, wis ngono kae, kaya air payau. Nah, kuwi piye? Kuwi wis kan PP nang jero pondok lho kuwi. Iya. Nah, kuwi banyu kalau wis di atas 2 minggu, kuwi otomatis wis ana lumut-lumut kandel nang kuwi. Oh. Padahal semen itu loh. Tapi mergo tiap hari kan dipakai untuk santri. Dekat kiai ini kuno piye ngono kan kiai sing lebih ngerti kan. Tapi kalau secara ikhtiar itu wis orang yang diri kok. Oleh kalau wis berubah, proses berubah ambu juga berubah. Iki sampe bingung. Nah, nek waktu kuwi nang pondok ya gak enek banyune selain banyu kuwi, nggo tampungan kuwi. Enek sumur, tapi sumur lek ngenteni sumur cara wong wudu iki kok ngenteni sak titik sumur, kok kapasitas santri ke sana 400 500 waktu itu kan nggak mungkin. Nah, makanya ilmunya santri gampang. Bahaya menang ya berarti sama. Nah, enggak. Maksudnya ditekoni beke dhisik. Kuwi Itu lho. mungkin bahaya juga udah pakai picking. Kalau secara apa yang ada di sini sudah termasuk tidak layak, tidak kan untuk kehati-hatian. Tapi kan buktinya setelah dibayai masih Boleh dipakai lah. membolehkan. Itu kalau lebar ada 5 meter, panjang ada 30 meter, kedalaman ada 3 meter. Bom. Ya, tapi berhubung sing mandi juga ya udah. Cepat berubah. 3 hari wae langsung udah banyune. Ya karena campur sabun biasanya. Hah? Ya mesti wong atus kabeh ning kono. Kalau saya ingin benih saya ini. Saya kira ada banyak. Kuwi sebelum anak kuwi lho anak apa sumur bor. Dhisik-dhisik dulu awal-awal. Tapi ya kuwi di permanen semen itu. Nang pondok Hah? ini. Semen. Iya permanen. Semen. Yang mutanajis kalau dikumpulkan jadi 2 kula jadi suci dengan syarat tidak berubah wataknya air. Kemudian kalau yang mustamal itu tidak menunggu berubah. Mustamal itu ketika dikumpulkan jadi satu ada 2 kula itu sudah Tapi syaratnya enggak berubah karakter. enggak berubah karakter air. Pak 5 Ujian tahun piro Kang Pur? Dan 4 dan 5. Bukan pondok kuwi lah iki piye. Pun pondok ini kono-kono tau. Aku jadi tak pondok itu. Wajar aku